Nah teman-teman, di situ kita akan masuk ke area pedalaman Cikarang. Jadi ini tepat di pinggir kawasan industrinya. Setelah kita ngelewatin gang itu, kita itu seakan-akan kayak akan ada di dunia yang berbeda. Beda banget sama di Cikarang area sini. Dimana ini kawasan industri, isinya truk, modern, sibuk, logistik 24 jam jalan. Tapi kita ke arah sana, ngelewatin sana, itu udah beda lagi. Dan ini adalah sisi atau area Cikarang yang orang mungkin gak banyak yang tahu. Oke, ayo. Oke teman-teman, kita menuju ke Narnia. Gateway-nya. Ini benar-benar kayak di film Narnia. Jadi kita ngelewatin ini tuh udah beda banget. Oke. Nah, kalau kesini kita harus siapin receh-recehan lah, karena di sini tuh banyak punglinya, guys. Banyak Mister Gopeknya. Oke, kita masuk. Ini kawasan udah semi off-road nih. Kalau kita ke belakang sana, kita lihat ke arah belakang mobil, itu masih kawasan industrinya, tapi di sini tuh udah beda lagi, teman-teman. Tuh, lihat. Oke. Nah, ini jalan di sini tuh sempit dan sangat amat jelek, teman-teman. Lagi nggak ada nih itu. Dan kalau kita mau ke arah sana, ini harus gantian. Nah, ini kita ngasih ke Abang Pungli sini. Ya, Bang. Ya, Pak. Dari sini, di persimpangan ini kita ambil kanan. Nah, ini ada Pungli lagi, tapi kita nggak perlu kasih karena tadi kita udah ngasih ke temennya. Nah, ini dia. Kita officially ada di pinggiran kawasan industri GIIC. Kalau selama ini kita kenal Cikarang sebagai kawasan industri, panas, padat, penuh pabrik, ternyata nama Cikarang sendiri justru berasal dari kata Ci atau Cai yang artinya air, sungai, sumber kehidupan. Artinya, jauh sebelum kawasan industri ini berdiri, Cikarang adalah wilayah yang hidup dari air, sawah, dan kehidupan agraris. Video ini tentang satu perjalanan kecil untuk ngebuktiin bahwa di pinggiran kawasan industri ini masih ada ruang yang hidup dengan ritme yang jauh lebih pelan. Hari ini kita masuk ke pelosok atau mungkin pedalaman tersembunyi yang ada di Cikarang, Bekasi. Sebelum kita menelusuri lebih dalam lagi di kawasan ini, kita mau nyari snack-snack dulu di Alfamart. Mau beli snack ya? Oke, jadi kita udah beli perbekalan, coklat-coklat aja, karena kita nggak tahu nih akan seperti apa jalanannya. Bisa jadi nggak ada Alfamart lagi, nggak ada pom bensin juga. Ya kita udah isi bensin juga sih, walaupun cuma setengah ya. Kita lihat lah ya kayak gimana. Kita ke arah Jonggol, terus kita akan ke tujuan pertama kita nih, yaitu ke Situ Abidin. Banyak yang bilang ini adalah hidden gem-nya yang ada di pinggir Bekasi. Oh ya, kita juga lihat di map nih. Di map ternyata kita akan ngelewatin salah satu area yang sempat viral waktu itu. Yaitu adalah Bukit Hyundai. Iya, Bukit Hyundai. Karena ini deket banget sama pabrik atau gudangnya Hyundai gitu. Karena kita ngelewatin Bukit Hyundai, kita mampir dulu bentar deh. Kita lihat-lihat. Oke. Iya, ada Indomaret ya. Oke, kita udah di Bukit Hyundai, guys. Nah guys, ini adalah spot yang waktu itu sempat viral. Nih, Bukit Hyundai. Dulu tuh sini banyak orang duduk-duduk, banyak tenda-tenda juga. Tapi kemarin itu katanya waktu cuaca lagi nggak bagus, itu ada angin gede, jadi atap-atapnya tuh pada terbang. Tapi kalau kita lihat sini, kelihatan ya betapa dominannya industri yang ada di Cikarang. Itu banyak pabrik, banyak gudang-gudang juga. Pokoknya beda banget ya sama di area sini.
Oke, kita lanjut aja ke arah situ Abidin. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke arah selatan. Kita lurus terus ke arah Cibarusah Jonggol. Tuh ada sapi guys di kiri. Nah ini kita akan ngelewatin jalan tol yang baru nih. Jadi ini di bawah kita nih, ini adalah jalan tol baru. Tol apa namanya ya? Ini sekarang masih dalam proses pembangunan sih. Oh, Jakarta Cikampek Selatan. Ini adalah tol Jakarta Cikampek Selatan. Nah ini jalannya udah mulai rusak nih. Untuk sampai ke situ Abidin dari titik sekarang sampai ke sana itu sekitar 20 menitan. Jalanannya ini beton di sini ya, tapi betonnya tuh udah pada retak-retak guys. Jadi kasar gitu. Tajam-tajam. Mungkin karena sering dilewatin sama mobil-mobil yang angkutan berat ya, kayak truk, tronton gitu. Dari tadi kita belum belok-belok. Nah, di sini ada persimpangan kiri dan kanan, kita ambil ke kiri. Guys, suasananya itu udah mulai benar-benar perkampungan. Tadi kiri kanan tuh ada sawah, kebun. Ini ada kebun jati nih. Tuh, di kiri yang baru aja dipanen kali ya, karena udah gundul. Oh iya, Japek 2. Japek 2 ya. Kemarin itu ibu. Ya. Nah ini depan sepertinya kita akan ngelewatin jalan tol Japek 2 yang tadi. Retak-retak nih guys. Tuh teman-teman, sawah di kanan. Ini benar-benar suasananya udah nggak kayak di Cikarang yang kita tahu lah. Lagi ada yang panen padi di kiri kanan sawah. Rumah juga semakin sedikit nih di jalan ini. Ini kantor camat Bojongmangu. Kantor camat tuh guys. Ini ada persimpangan, kita lurus aja. Wah, ada lapangan bola nih di sebelah kanan. Ambles jalanannya di sebelah kiri. Oh teman-teman, ternyata di sini tuh ada bumi perkemahan. Ada area camping nih, namanya Bumi Perkemahan Karang Kitri. Kita lihat bentar deh ya, kayak apa sih di sana. Nih, kita coba masuk bentar, penasaran. Kita keluar lagi aja deh. Salahnya sih kalau laptop. Ini bumi perkemahannya sebelah kiri sini nih, guys. Yang tadi kita lewatin bentar. Setelah beberapa menit kita meninggalkan kawasan industrinya, jalanan mulai berubah drastis. Aspalnya nggak lagi mulus, banyak lubang, ada beberapa jalan bertanah, beberapa bahkan kerasa kayak jalanan desa yang udah terlupakan. Pelan-pelan, pabrik menghilang, digantiin rumah warga, kebun-kebun dan persawahan yang luas. Dan di titik ini, sejarah Cikarang seperti muncul lagi ke permukaan.
Karena sebelum ada kawasan industri Cikarang, inilah wajah asli wilayah ini. Agraris, bergantung pada air dan hidup dari alam. Ini Cikarang, tapi bukan Cikarang yang biasa kita lihat. Teman-teman, kita udah mau sampai ke Situ Abidin. Oke guys, kita udah sampai nih di Situ Abidin, Karangmulia. Wah, ini benar-benar asing banget daerahnya. Ini kemana ya? Kita kanan aja deh. Off-road, teman-teman. Oke, bayar lah. Tahu deh. Mana tadi sebut? Apa? Harusnya N dulu. Guys, ini dia Situ Abidin. Kita akan lihat dulu ya. Ada apa aja sih di sini? Di tengah danau ini ada sebuah pulau kecil. Di sanalah dimakamkan Syekh Abidin. Menurut cerita masyarakat setempat, beliau adalah ulama sekaligus jawara yang hidup pada masa lalu, guys. Salah satu sosok yang menyebarkan ajaran Islam dan berperan menjaga wilayah ini jauh sebelum adanya kawasan industri Cikarang. Beliau dikenal sebagai tokoh yang disegani, bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena pengaruh sosialnya. Hingga hari ini, makamnya dianggap keramat. Menjadi tujuan ziarah bukan hanya warga sekitar, tapi juga dari luar daerah. Orang datang untuk berdoa, mencari ketenangan, atau sekedar menghormati sejarah yang masih bertahan. Ternyata gini aja, guys. Kita lanjut aja yuk. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke area persawahan yang luas banget. Sejauh mata memandang. Gila sih. Ada. Lihat kiri jauh kah? Lumayan. Jauh. Sekarang enggak.
Aduh. Ngeri guys. Ngeri beloknya. Karena kalau ambles bingung anjir sini. Aduh, itu ada motor. Kita biarin motor lewat dulu. Oke. Belokannya 90 derajat. Iya, tajam beloknya. Ngeri gitu. Oke teman-teman, tadi cukup menegangkan ya di sawah karena benar-benar cuma muat satu mobil. Kalaupun ada motor juga harus pelan-pelan ya. Terus tadi beloknya cukup tajam dan ngeri guys. Karena belok tajam, jadi kalau keluar dari jalan tuh langsung ambles ke sawah. Cukup mengerikan. Loh, ini mana ya? Oke teman-teman, sekian penelusuran kita ke pedalamannya Cikarang atau pinggirannya daerah industri Cikarang. Kalau kita lihat tadi memang pedesaan-pedesaan di sana itu masih sangat asri, sawah-sawahnya juga indah. Pokoknya benar-benar gak disangka banget kalau di pinggir area industri terbesar se-Asia Tenggara itu masih ada kawasan pedesaan seperti itu. Oke, sekian. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Makasih banyak.